Ketegasan Gereja Katolik terhadap ajaran Martin Luther tentang pembenaran hanya oleh iman. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Ajaran Martin Luther tentang pembenaran hanya oleh iman mendapat tanggapan atau reaksi keras dari Gereja Katolik. Inilah beberapa sikap atau ketegasan Gereja Katolik melalui Konsili Trente terhadap ajaran Martin Luther tentang pembenaran hanya oleh iman. Ini penting bagi orang-orang Katolik untuk mengetahuinya. Yang pertama, Gereja Katolik melalui Konsili Trente secara tegas menolak ajaran Martin Luther ini, pembenaran hanya oleh iman atau yang dikenal dengan sola fide. Ajaran Martin Luther tentang sola fide atau hanya iman bukan suatu kemutlakan di mana seseorang berdosa dijadikan benar dan pantas memperoleh keselamatan karena imannya akan Allah. Konsili Trente secara tegas dan penuh keyakinan mengatakan bahwa manusia dibenarkan atau diselamatkan hanya oleh iman saja merupakan suatu kepercayaan yang kosong. Kepercayaan yang kosong dan jauh dari segala kesalehan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang seharusnya bekerja sama dalam kesatuan, pengharapan, dan kasih. Konsili Trente yang tetap mempertahankan ide Santo Agustinus mengenai kelahiran kembali mengajarkan bahwa pembenaran bukan hanya suatu pengampunan dosa, melainkan juga merupakan penyucian atau pembaruan kembali dari batin seseorang melalui penerimaan yang sukarela dari anugerah dan pemberian yang menyebabkan seseorang yang tidak benar menjadi benar. Pembenaran seorang yang berdosa tidak pernah mengabaikan kemampuan kodrati manusia yang berkehendak bebas untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan Allah itu sendiri. Yang kedua, Luther hanya mengakui 66 buku dalam kitab suci atau menolak 7 kitab dalam Perjanjian Lama yang telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Konsili Trente menegaskan kembali kanonisasi kitab suci yang berjumlah 73 yang sudah ditetapkan sejak tahun 328 dalam Konsili Roma di bawah kepemimpinan Paus Damasus, yakni ada 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Martin Luther sendiri tidak memiliki otoritas apapun untuk menambah, apalagi mengurangi kanonisasi yang sudah dikanonisasi oleh Gereja Katolik itu sendiri. Yang ketiga, sakramen pengampunan dosa. Konsili Trente mau menambahkan suatu ide dan pemahaman pemberian yang menyebabkan seseorang yang tidak benar menjadi seorang yang benar mengenai pembenaran yang dihayati oleh Martin Luther sebagai suatu pengampunan dosa semata-mata. Pembenaran melingkupi juga suatu proses pengudusan dan kelahiran kembali dari situasi keberdosaan untuk menjadi anak-anak Allah. Manusia dalam proses pengudusan dan kelahiran kembali dari suatu situasi keberdosaan ini membutuhkan
apa yang disebut sakramen pertobatan yang ditolak oleh Martin Luther untuk menemukan kembali rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Hal ini ditegaskan Konsili Trente dalam pasal ke-14 dengan mengatakan seperti ini. Orang-orang yang melalui dosa telah menghilangkan anugerah pembenaran yang diterimanya dapat dibenarkan kembali kalau digerakkan oleh Allah. Mereka mengusahakan diri untuk memperoleh pemulihan akan anugerah yang telah hilang itu melalui sakramen penebusan dosa dengan jasa pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang telah melembagakan sakramen penebusan dosa atas nama orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa setelah pembaptisan. Pertobatan seorang Kristen setelah suatu keterjerumusan ke dalam dosa dengan demikian sangat berbeda dari keadaan pada saat baptisan. Pembenaran diperoleh berkat kasih karunia yang disambut oleh manusia yang mau bekerja sama dengan Allah dalam memperoleh keselamatannya yang ditunjukkan melalui pertobatan, sakramen pertobatan. Yang keempat, pembenaran membutuhkan kerjasama Allah dan manusia. Rahmat tidak meniadakan kehendak bebas manusia. Walaupun manusia pertama jatuh dalam dosa, namun kejatuhan manusia pertama dalam dosa ini tidak membuat manusia seutuhnya menjadi rusak total sampai meniadakan kehendak bebas manusia itu sendiri. Dan manusia pun tidak mampu berbuat apa-apa lagi tentang kebaikan apapun yang ada di dunia ini. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa bukan hanya tinggal kenangan, bukan hanya tinggal nama saja. Setiap manusia dengan bantuan rahmat Allah memiliki kebebasan untuk menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, Konsili Trente menegaskan bahwa dengan bantuan dan pertolongan Allah dalam memperoleh keselamatannya, pembenaran membutuhkan kerjasama antara Allah dan manusia. Manusia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh gereja baginya. Setiap orang menerima pembenaran secara bebas dan sadar. Pembenaran merupakan hasil kerjasama antara kodrat manusia sebagai ciptaan Allah dengan rahmat Allah dalam diri Yesus Kristus. Manusia memiliki kodrat yang selalu terbuka terhadap Allah dan ingin bekerja sama dengan Allah demi pembenaran. Konsili Trente menolak sikap pasif manusia dan tidak turut dalam proses pembenaran, karena pembenaran merupakan karya Allah di mana berkat pertolongan ilahi manusia bekerja sama dengan Allah untuk memperoleh keselamatannya. Yang kelima, iman dan perbuatan, bukan hanya rahmat atau sola gratia. Iman kalau tidak disertai dengan pengharapan dan cinta kasih, tidak dapat mempersatukan manusia yang percaya, manusia yang beriman secara sempurna dengan Yesus Kristus, atau membuatnya sebagai anggota tubuh mistik Kristus yang hidup dari tubuh Kristus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati dan tidak ada gunanya atau menjadi kuah kosong. Menurut Martin Luther, manusia diselamatkan hanya oleh rahmat. Manusia hanya diselamatkan oleh rahmat Allah semata-mata yang diberikan kepada setiap orang
karena imannya akan Allah dalam diri putranya Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Martin Luther menegaskan bahwa perbuatan manusia tidak menyelamatkan manusia, karena manusia berdosa tidak pernah melakukan segala hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Benar bahwa pembenaran adalah karya Allah yang terjadi berkat rahmat Allah. Namun, pembenaran yang terjadi berkat rahmat Allah semata-mata menuntut manusia untuk mengambil bagian secara aktif dalam menerima anugerah itu. Rahmat membutuhkan keaktifan manusia. Konsili Trente menegaskan bahwa seseorang dapat memperoleh keselamatannya karena perbuatan baik, amal, dan rahmat. Amal dan perbuatan baik manusia bernilai bagi Allah sejauh dilaksanakan dalam perbuatan dengan Yesus Kristus. Yang keenam, sakramen Ekaristi. Ini penting bagi orang-orang Katolik untuk mengetahuinya, sakramen Ekaristi, yang di dalam liturgi pasti kita akan lebih menjelaskannya secara lebih mendetail. Konsili Trente kembali menegaskan transubstansiasi bahwa dalam perayaan Ekaristi yang menjadi jantung hidup gereja melalui konsekrasi roti dan anggur merupakan tubuh dan darah Yesus Kristus. Konsili Trente meluruskan ajaran Martin Luther bahwa kehadiran Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi hanyalah keyakinan pribadi, hanyalah simbol, hanyalah gambaran semata-mata, atau yang disebut oleh Martin Luther sebagai consubstantiation. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.